Halo guys, assalamualaikum. Bersama gue Dr. Hewan Suwardi Hidayat. Selamat datang kembali di channel Double Vet. Nah, kali ini akan ada konten baru, yaitu membahas atau mereview hewan peliharaan. Jadi buat kalian yang mau pelihara hewan, nah ada baiknya kalian nonton dulu video yang saya buat ini. Jadi tonton sampai akhir ya, biar nggak salah. Ini hewan peliharaan ini cocok untuk kalian pelihara atau mungkin tidak cocok. Jadi jangan sampai kalian beli dulu terus ternyata nggak cocok. Nah, nanti hewannya dikemanain ya. Tapi sebelum itu bumper dulu. Nah, seperti yang kalian lihat di depan gue ini ada seekor ular ya. Kita akan bahas mengenai ular ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pelihara ular ini, ditonton dulu sampai akhir. Cocok apa enggak buat kalian pelihara. Nah, kita akan bahas dulu. Yang pertama, apa ini ular apa ya? Ada kok ular bentuknya aneh kayak gini. Ini adalah ular karung atau bahasa Inggrisnya elephant trunk snake atau ular belalai gajah ya kalau diterjemahkan. Karena memang bentuknya itu beda dari ular pada umumnya ya. Kita bahas dulu dari bentuknya, dari tampilannya. Nah, ular ini memiliki tampilan yang berlipat-lipat kayak gini tuh. Kayak yang kedodoran kulitnya. Kemudian kita lihat juga sisiknya ini beda dari ular lain. Dia punya sisik yang kasar gitu ya. Jadi ini kulit aja semua, bukan sisik kayak ular pada umumnya. Jadi memang dia kulit yang kasar. Jadi si kulit dengan bintil-bintil ini, dengan duri-duri kecil ini berfungsi untuk dia mencengkram ikan ya pada saat makan. Jadi ikannya itu nggak licin, nggak lepas lagi karena dicengkram kuat dengan kulitnya ini. Dia kasar ya, nggak licin kayak ular-ular biasa gitu. Nah, kemudian dari segi warna memang ini belum ada morphnya, jadi warnanya ya seperti ini. Warnanya ada kecoklatan, hitam kecoklatan, kemudian bagian bawahnya ini ada putih-putih dengan totol-totol ya, seperti ini. Oh, gitu. Jadi warnanya kalau secara umum sih memang kurang menarik dibanding ular-ular lain yang memang morphnya udah banyak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di bawahnya ini kulitnya memang agak pipih. Ini ciri khas ular air ya. Sorry. Nah, ini bawahnya memang agak pipih. Jadi si kulitnya membentuk pipih kayak gini. Ini memang ciri khas ular air untuk memudahkan dia berenang di dalam air karena ular ini merupakan ular yang full akuatik. Jadi hidupnya di dalam air ya, sewaktu-waktu keluar untuk apa namanya? Untuk bernafas, karena kan ular itu bernafas dengan paru-paru bukan dengan insang. Kayak gitu guys. Kemudian kita lihat juga tampilan kepalanya. Ini memang agak unik. Dia matanya itu agak ke atas ya, ngadepnya kayak gitu. Kemudian pipih juga unik lah kayak gitu. Mukanya lucu kalau dibilang, tapi ya ini memang apa namanya, suka-sukaan gitu. Ada yang tetap geli, ada yang tetap takut, tapi menurut gue sih ini memang lucu gitu. Mukanya kayak apa ya, lucu lah kayak boneka. Nah, kemudian kita lihat juga ini lidahnya ini bener-bener terbelah dua ya, jadi cabangnya itu bener-bener dua kayak gitu. Kalau lain kan ujungnya aja dua, kalau ini bener-bener dua. Nah, fungsinya sih sama aja ya kayak lidah-lidah ular yang lain kayak gitu, cuman memang bentuknya aja dia benar-benar bercabang. Kemudian untuk ukurannya ini masih tergolong anakan ya, mungkin remaja kali. Nah, jadi ini kalau dibentang ini mungkin ada 1 meter lebih. Nah, ular ini juga bisa ukurannya itu bisa mencapai 3 meteran, jadi gede. Nah, kalau misalkan kalian mau pelihara juga harus dipikirkan. Kalau misalkan masih kecil ya lucu-lucu aja. Kalau misalkan udah gede, dia harus harus ditempatkan di tempat yang memang cocok, nggak kesempitan ya. Untuk gede itu nggak bisa di tank atau di akuarium, kecuali akuariumnya ya memang mega tank kayak gitu, nggak masalah, bisa aja gitu ya. Baiknya kalau misalnya udah gede ditempatkan di kolam ya gitu. Jadi ukurannya harus kalian pertimbangkan juga karena hewan ini bisa gede ya, gede dan berat tentunya kayak gitu.
Nah, sekarang kita akan bahas ke karakter dari ular ini. Ular ini kalau misalkan di darat nih, gua angkat ya. Ini kayak ular mati, kayak bangke gitu. Jadi melehoi, lemes, letoy. Ya memang seperti ini karakternya. Tapi kalau misalkan di air itu dia sangat aktif, lincah ya. Karena memang ular ini adalah ular yang full aquatic. Cuman walaupun di air dia ya nggak agresif sih, jarang nyerang gitu. Kemudian defensif juga enggak. Nah, tetapi kalau misalkan kalian sampai dililit ya lumayan perih-perih karena ini sisiknya itu tadi kasar ya. Kalau misalkan tangan kalian sampai dililit ya lumayan lah perih-perih dikit di kulit gitu kan karena kasar gini permukaannya. Cuman ya secara karakter memang ular ini sangat sangat apa ya dibilang jinak ya jinak gitu walaupun ini memang satwa liar gitu. Jarang sih gigit. Gua main-mainin juga nggak pernah gigit kayaknya ini walaupun ditaruh di depan gini tuh nggak pernah gigit dia gitu. Nah, kemudian untuk makannya dia makan ikan, katak. Nah, cocok buat kalian lah yang memang males pegang mencit atau hewan pengerat lainnya buat ngasih makan gitu. Cuman memang ular ini tingkat stresnya tinggi, apalagi kalau misalkan kalian udah dapet gede ya tangkapan alam gitu. Karena ya ular ini memang belum ada breedernya, belum ada breeding. Jadi semua yang ada di apa namanya yang di pasaran kebanyakan memang hasil tangkapan liar gitu. Tapi kalau misalkan ada info breedernya ya boleh komen di bawah ya. Gitu. Nah, jadi karena tangkapan liar itu kebanyakan ular ini stresnya tinggi dan susah makannya. Kadang-kadang ya untuk ukuran segede ini juga dia susah makan sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih makan ya ada trik-triknya dikit lah, dijejelin dulu gitu ke mulutnya ya. Udah masuk pasti ditelan sama dia. Cuman kalau misalnya dibarengin sama ikan di tempatnya itu sampai berapa minggu berbulan-bulan ikannya tetap utuh nggak dimakan ya sama ular ini gitu. Itu sepengalaman gua gitu. Jadi kalau misalnya ngasih makan ya gua jejelin gitu ikannya sampai akhirnya dia telan. Sekarang kita lanjut bahas mengenai konsumsi dan perawatannya. Ular ini tadi sebelumnya gua jelasin bahwa ular ini makannya ikan, katak. Nah, mungkin dikasih mencit atau hamster atau pengerat lain ada yang pernah ngasih mungkin ya, kalau misalnya ada yang pernah ngasih, pernah pelihara dikasih mencit ya oke, komen aja di bawah. Tapi ular ini memang di alamnya dia makan hewan air, ikan, katak, ya mungkin kadang-kadang dia makan apa namanya lobster kayak gitu ya, lobster air tawar. Itu yang gua baca dari referensinya kayak gitu. Nah, cuman kalau gua pelihara ini memang gua kasih ikan ya. Nah, kemudian untuk makannya tadi emang agak tricky, agak susah makannya ini ular. Tapi walaupun begitu, memang dia tahan. Ini ular gua pernah sampai sebulan lebih nggak makan, tapi ya masih hidup-hidup aja gitu. Ya awal-awal gua melihara ular ini gua satuin aja sama ikan. Ternyata ikannya tetap utuh selama sebulan lebih. Akhirnya tadi gua jejelin baru dia mau makan kayak gitu ya. Jadi secara biaya perawatan makannya itu ya nggak begitu mahal karena ya kita bisa beli ikan-ikan nila, lele atau ikan mas yang kecil-kecil ya kalau untuk ukuran sebesar ini. Kemudian untuk kandangnya, perawatan kandang untuk ukuran kecil kayak gini kita bisa pakai akuarium, kontainer, apalagi ya pokoknya wadah-wadah yang bisa diisi air. Cuman memang harus ditutup atasnya karena walaupun dia full akuatik kadang-kadang ya dia naik keluar gitu ya buat kabur. Kalau kontainer ya mesti dibolongin gitu, dibolongin biar ada udara. Tapi kalau misalkan udah semakin besar, nah itu paling yang cocok ya kolam gitu. Kecuali kalian mau bikin mega tank buat ukuran ular karung yang sampai 2 atau 3 meter. Harganya berapa untuk bisa menebus ular ini biar jadi hewan peliharaan kalian? Nah, untuk harga ini buat yang kecil-kecil itu sekitar 120.000 sampai 150.000 ya. Tetapi memang beda-beda. Jadi ini bukan patokan khusus. Oh, kok ada yang jual misalnya 170.000, kok kata double fat ini cuma 150.000, enggak juga gitu ya. Itu suka-suka yang jual, tetapi memang range-nya segitu. Kalau misalnya kalian lihat di FJB Hewan atau di toko online shop, nah toko online ya, online shop itu toko online. Nah, kalian bisa dapat dengan harga segituan lah. Makin gede, makin mahal lagi sih. Apalagi kalau misalkan lancar makannya ya itu bisa jadi nilai plus untuk harganya bisa lebih tinggi lagi. Hewan ini juga memang kalau lagi banyak gitu, lagi musim breeding, mungkin breeding seasonnya
lagi pas gitu, ini biasanya melimpah bisa ratusan, bisa mungkin bahkan ribuan kali ya, karena gue sering lihat tuh seller reptil ini sekali datang sampai ribuan, sampai ratusan gitu ya, si anakan ini. Itu mungkin lah ya lagi musimnya. Tapi kalau misalkan pas lagi nggak musim, gue pernah nyari ular karung ini pas lagi nggak musim, jadi memang susah gitu, nggak ada. Nah, kebetulan dapat di toko online ya, ini gue beli gitu. Jadi kalau lagi banyak, kalau lagi nggak musim ya susah, karena tadi ngandelin dari tangkapan alam. Nah, buat orang-orang luar juga kayak Asia Tenggara sendiri pun seneng gitu sama ular ini. Kemudian untuk orang-orang bule juga Eropa kayak gitu ya, mereka juga seneng sih miara hewan ini karena tampilannya unik, kemudian bisa dikombinasikan di aquascape juga gitu. Jadi kalian senang aquascape, nah ditaruh ular ini juga bagus gitu. Jadi banyak yang suka sama ular ini, dan memang jinak juga karakternya gitu. Karena gue dokter hewan, jadi gue akan bahas mengenai penyakit-penyakit yang umum ya. Kita akan bahas mengenai penyakit yang umum, biasanya ya ada sariawan atau mouth rot gitu. Di mulutnya luka-luka sariawan gitu, atau disease, gagal shedding itu bisa juga. Kemudian karena hewan ini full akuatik, ya kualitas air juga harus diperhatikan. Bisa juga rentan terkena bakteri, kemudian jamur, busuk-busuk, ini apa si kulitnya gitu ya. Kalau misalkan kualitas airnya kurang baik, itu aja sih kurang lebih ya penyakitnya. Paling ya untuk parasit lain misalkan protozoa atau cacingan itu juga bisa di pencernaannya, karena ya mungkin dari ikan atau dari air yang dia minum kalau misalkan kotor. Itu sih penyakitnya ya. Kalau misalkan mau lebih lengkap, memang pengecekannya ya dibawa aja ke dokter hewan gitu. Cuman ya ini yang umum-umum. Dan ular ini pun pernah waktu itu mouth rot gitu ya, busuk mulutnya sariawan waktu datang. Ya alhamdulillah kita udah treatment dan sembuh. Awal-awal kita jejelin makanan nggak mau dimuntahin lagi karena sakit ya, perih. Tapi sekarang kita jejelin ikan mau ditelan gitu. Alhamdulillah ya dia masih sehat. Ini mungkin berapa bulan ya, hampir setengah tahun kali ini gue pelihara, dan sampai saat ini aman. Shedding juga berhasil gitu, nggak susah shedding ya. Lalu ular ini buat siapa cocoknya? Pertama, buat kalian yang suka main air, aquascape, akuarium, main kolam, ini ular cocok buat kalian yang senang air ya. Kemudian buat kalian yang pengen piaraan unik, anti mainstream, karena ular ini beda dari ular yang lain, dari bentuknya, dari ya dari sisiknya, dari warnanya, dari bentukan kepalanya, pokoknya tampilannya beda dari yang lain ya. Kemudian buat kalian yang budget pas-pasan misalkan, karena ular ini juga cukup terjangkau harganya, 150.000, 200 ya, mungkin sampai 300.000 masih bisa, nggak sampai juta-jutaan gitu. Jadi cocok buat kalian yang masuk tadi kategori tadi ya, 3 kategori itu. Kalau misalkan kalian masuk ya cocok buat kalian. Tetapi ular ini nggak cocok buat kalian yang nggak suka main air, nggak suka becek-becekan, nggak sabaran, karena ular ini tingkat stresnya tinggi, makannya susah. Kalau misalkan kalian nggak sabaran ya susah juga gitu, karena ular ini kebanyakan tangkapan liar dan stresnya tinggi. Bukan juga buat pemula. Misalkan kalian baru melihara ular, ya jangan ambil ular ini. Kalau mau ya sanca, retik ya kayak gitu. Itu nafsu makannya memang tinggi. Biasanya tangkapan alam atau hasil breeding masih kecil, kita kasih mencit juga hajar-hajar aja. Tapi kalau ular ini beda, stresnya tinggi tadi, susah makan ya, bukan buat pemula kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian senang motif, senang warna, ular ini juga nggak cocok karena warnanya cuman kayak gini aja, nggak menarik gitu ya warnanya gitu. Jadi dan morphnya juga nggak ada, jadi nggak cocok buat kalian yang memang mencari keindahan dari warna ya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Kalian bisa menyimpulkan ular ini cocok apa enggak buat kalian gitu. Kalian tertarik atau enggak melihara ular ini? Nah, coba dipikirkan kembali, apakah ini ular yang pantas untuk kalian pelihara, atau nggak jadi deh buat melihara ular ini karena ribet dan lain-lainnya. Kayak gitu. Terima kasih udah nonton ya. Ini dari tadi diem aja. Oke, sekian dari saya. Bye.